Tahun 2014 dari perkenalannya melalui jejaring sosial Facebook. Mereka saling mengirimkan chat melalui Messenger Facebook. Lambat laun mereka saling menemukan kenyamanan. Ditunjukkan Khalil datang ke Semarang untuk menemui Siti. Walaupun hubungannya terkendala jarak dan waktu antara Kerawang dan Semarang, tetapi dua insan ini tetap berkomit untuk menjalin hubungan. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah di tahun 2015. Siti pun merantau ke Karawang ikut dengan Khalil. Dan di Karawang mereka tinggal di kontrakan di Desa Pinayungan, Teluk Jambe, Karawang. Menurut kesaksian para tetangga sekitaran kontrakan, mereka selalu melihat pasangan ini sebagai pasangan sangat serasi. Mereka selalu melihat Khalil dan Siti ketika sedang berboncengan motor terlihat sangat mesra. Bukan hanya itu, kemesraan dan kebahagiaan sering diposting ke sosial media Instagram. Kebahagiaan terlihat seperti sempurna tanpa ada celah, terlebih ketika mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Ternyata guys, di balik kebahagiaan yang selalu mereka pamerkan di depan publik, di balik itu semua, mereka sering ribut, berdebat, dan permasalahannya nggak jauh dari masalah ekonomi. Siti terlalu banyak menuntut kepada Khalil, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh Khalil yang bekerja sebagai office boy yang hanya memiliki gaji 3,8 juta. Itu pun sudah dipotong untuk bayar kontrakan 700.000 dan bayar cicilan motor. Terjadi dikarenakan keinginan dan permintaan Siti belum bisa dipenuhi oleh Khalil. Siti meminta untuk dibelikan mobil, dan keinginan memiliki mobil itu sudah lama diutarakan Siti kepada Khalil. Dan Siti pun memaksa agar Khalil menjual motor Kawasaki-nya agar sebagian uang dari penjualan motor bisa dipergunakan untuk DP mobil. Dan keputusan Siti untuk bekerja menjadi marketing properti bukan semata-mata untuk membantu perekonomian keluarga, tetapi tujuannya agar bisa mencicil angsuran mobil. Sehingga seringnya terjadi cekcok di antara mereka dikarenakan Khalil belum bisa memenuhi keinginan Siti. Dan pada akhirnya cekcok itu pun meluas hingga Siti menyindir dan mempertanyakan alasan orang tua Khalil mengganti susu formula yang biasa diminum oleh anaknya menjadi merek yang lebih murah, dengan mengatakan, "Kenapa kok diganti? Nggak sanggup? Apa emang nggak bisa ngurus anak di sana?" Khalil dikenal di lingkungan kontrakan sebagai sosok yang pendiam. Pada malam itu, tanggal 4 Desember 2017, keributan tidak mereda. Dan menurut pengakuan Khalil, tiba-tiba Siti menyerang Khalil dengan cara mencekek lehernya Khalil. Karena Khalil selalu diam ketika Siti marah, dan itu membuat Siti sangat kesal. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu, Khalil pun langsung naik pitam dan dia langsung membalas dengan memukul dan pada saat itu mengenai leher Siti dan membuat Siti terjatuh.
Melihat istrinya jatuh, Holil pun langsung melakukan pengecekan ke nadi istrinya, dan Siti pun sudah dalam kondisi tewas. Pada saat itu, Holil pun stres dan bingung. Dia berpikir bagaimana untuk bisa menghilangkan dan menyembunyikan jasad istrinya dari tindakan pembunuhan ini. Akhirnya guys, muncul ide untuk melakukan mutilasi kepada jasad istrinya. Besok paginya pada tanggal 5 Desember 2017, Holil belanja beberapa barang. Salah satunya membeli golok untuk bisa memotong dan memutilasi jasad istrinya. Dan di rumah kontrakan itulah Holil mulai memutilasi istrinya menjadi beberapa bagian. Menurut pengakuan Holil, dia tidak merasakan apa-apa atau merasakan perasaan sedih atau menyesal. Yang ada dalam pikirannya ingin segera selesai dan membuang potongan jasad istrinya ke beberapa lokasi. Dan pada hari itu juga dia membuang potongan kepala, kaki, dan tangan Siti ke daerah Curug Cigentis. Dan setelah kembali ke kontrakan, masih ada tubuhnya Siti yang belum dibuang. Karena pada saat itu sudah terlalu malam, akhirnya dia memutuskan untuk membuang tubuhnya Siti esok hari, dan sambil mencari lokasi pembuangan yang pas di mana dia bisa membuang tubuhnya. Akhirnya guys, Holil pun bermalam dengan potongan tubuhnya istrinya. Tanggal 6 Desember 2017, dia membawa potongan tubuh istrinya ke daerah Ciranggon, Majalaya, Karawang. Dan di sanalah Holil membuang potongan tubuh istrinya. Dan dia pun membawa bensin lalu membakarnya. Bukan hanya potongan tubuhnya yang dibakar oleh Holil, tetapi Holil pun membakar semua identitasnya Siti sampai akte lahirnya milik Siti untuk bisa menghilangkan jejak pembunuhannya. Tanggal 7 Desember 2017, pihak kepolisian mendapatkan laporan telah ditemukan potongan tubuh dalam kondisi hangus terbakar dengan kondisi 98% gosong. Pihak kepolisian sempat kesulitan untuk melakukan identifikasi potongan tubuh yang sudah hangus terbakar itu. Guna untuk otopsi dan uji forensik, jasadnya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan di sanalah ketika tubuh dibersihkan, ternyata ada bagian tubuh yang tidak terbakar, dan bagian itu adalah tato miliknya Siti. Satu-satunya petunjuk polisi, dan akhirnya polisi menyebarkan sketsa foto tato tersebut. Hasil dari sketsa tato yang disebar oleh pihak kepolisian, ternyata tetangga lingkungan kontrakan Holil mengenalinya. Dan yang pada awalnya Holil mengakui Siti pulang kampung, para tetangga tersebut mendesak agar Holil melakukan pengecekan dan melaporkan kehilangan istri. Karena terus didesak oleh para tetangganya, pada tanggal 12 Desember 2017, Holil memutuskan untuk melaporkan kehilangan istri. Dalam pelaporannya, Muhammad Holil kepada pihak kepolisian ada hal yang ganjil pada saat pelaporan disampaikan. Holil mengatakan kepada pihak kepolisian pada tanggal 7 Desember 2017, Siti masih pulang ke rumah. Tetapi pada kenyataannya, polisi pada tanggal 7 Desember 2017 baru saja menemukan jasad Siti yang sudah terbakar. Dan hasil forensik menguatkan jika Siti sudah tewas 3 hari yang lalu. Pihak kepolisian pun segera datang ke kontrakannya Holil. Pada saat di sana, Holil tidak bisa mengelak karena ditemukan bercak darah di sofa dan ada kain pel bekas membersihkan darah. Serta guys, polisi menemukan ada surat dari Siti buat Holil, di mana curahan hati Siti yang ingin berpisah dari Holil karena sudah tidak tahan lagi dengan sifatnya Holil. Dan bukti-bukti yang ditemukan di kontrakan itu, akhirnya Holil pun mengakui jika dia yang melakukan pembunuhan kepada istrinya. Permasalahan yang dihadapi oleh pasangan ini bisa dikatakan sudah sangat kompleks, sehingga terakumulasi pada emosinya Holil yang meledak-ledak. Karena menurut pengakuan orang tua Siti, 6 bulan yang lalu Siti sempat pulang ke Semarang dikarenakan ada permasalahan orang ketiga. Tetapi Holil datang ke Semarang dan membawa Siti kembali ke Karawang. Selain permasalahan ekonomi, orang ketiga lalu menghina keluarga Holil dan tuntutan Siti, sehingga emosi Holil meledak dan mengakibatkan pembunuhan itu terjadi. Setelah kasus ini terungkap,
banyak tetangga yang mengenal Holil dan Siti tidak pernah menyangka bahwa pelaku pembunuhan adalah Holil. Karena menurut penilaian tetangga, Holil terkenal pendiam dan juga baik. Dan Holil pun selalu perhatian kepada Siti. Jika baru pulang kerja, Holil sering membawakan makanan untuk Siti. Bahkan jika melihat kemesraan yang dipamerkan, tidak ada yang menyangka jika Holil pelaku pembunuhan. Akibat dari perbuatannya, pada tanggal 24 Juli 2018, pengadilan memvonis Holil dengan masa hukuman penjara 15 tahun masa penjara. Tapi guys, sebenarnya Holil ini selamat dari ancaman hukuman mati karena dia tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, walaupun tindakan mutilasi itu direncanakan. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Dengan adanya video dan kisah ini, kalian bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga guys, bahwa kebahagiaan dan kemesraan yang selalu dipamerkan di dalam sosmed tidak menjamin kebahagiaan di dalam dunia.